Mitologi Dewi Aphrodite. Aphrodite adalah dewi cinta. Ada dua legenda mengenai kelahiran Aphrodite. Versi pertama menyebutkan Aphrodite adalah putri dari Zeus dan Dione. Versi kedua menyebutkan bahwa Aphrodite dilahirkan dari Uranus yang dibunuh oleh Titan Kronos dan dilemparlah ke laut. Lalu Aphrodite muncul. Menurut Plato dalam Symposium, dua kisah ini benar karena menceritakan dua Aphrodite yang berbeda, yaitu Aphrodite Urania dan Aphrodite Pandemo. Karena kecantikannya, para dewa takut bahwa Aphrodite akan menimbulkan perpecahan di antara para dewa. Karena itu Zeus menikahkan Aphrodite dengan Hephaistos. Namun Aphrodite memiliki banyak kekasih, saking cantiknya mungkin ya, baik dari kalangan dewa misalnya Ares, maupun dari golongan manusia misalnya Anchises. Aphrodite merupakan tokoh penting dalam legenda Eros dan Psyche, dan juga menjadi ibu angkat sekaligus kekasih Adonis. Banyak manusia dan dewa minor yang disebut-sebut sebagai anak Aphrodite. Salah satu putra Aphrodite yang terkenal adalah Eros, Cupid, dewa asmara. Aphrodite juga dikenal sebagai Kythrea, wanita dari Kythera, dan Kypris, wanita dari Siprus. Karena kedua tempat tersebut dianggap sebagai tempat kelahiran Aphrodite, tanaman, burung dara, burung gereja, kuda, dan angsa dikeramatkan untuknya. Aphrodite memiliki banyak nama lainnya, seperti misalnya Akidalia, Kytheria, dan Kerigo, yang digunakan di daerah tertentu di Yunani. Tiap-tiap nama memiliki sedikit perbedaan dalam hal kultusnya. Namun secara keseluruhan orang Yunani mengenal kesamaan mereka sebagai satu Aphrodite yang sama. Aphrodite memiliki banyak padanan dalam mitologi lain. Di antaranya adalah Inanna, mitologi Sumeria, Astarte, mitologi Fenisia, Attik, mitologi Armenia, Turan, mitologi Etruska, dan Venus, mitologi Romawi kuno. Dia memiliki kesamaan dengan Dewi Fajar dari mitologi Indonesia Eropa, seperti Usas dan Aurora. Aurora itu hero yang ada di Mobile Legends mungkin ya. Pemujaan Aphrodite berasal dari daerah timur menurut Pausanias. Pemujaan pertamanya didirikan di Assyria. Setelah itu orang-orang Fenisia menyebarkan pemujaan Aphrodite pada orang-orang di Kythera. Dikatakan bahwa Aphrodite mampu membuat semua pria jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Aphrodite juga memiliki nama lainnya seperti Akidalia, Kythera, Pandemos, dan Kerigo. Nama-nama ini digunakan di daerah-daerah tertentu di Yunani ketika kota-kota Yunani bergabung. Nama-nama itu terabaikan. Nama Aphrodite dihubungkan dengan Apros, buih, sehingga kadang-kadang Aphrodite diterjemahkan sebagai muncul dari dalam buih. Etimologi lainnya menghubungkan Aphrodite dengan Habrodiatos, dia yang lembut dari kata Abros dari diataya. Apros yang muncul dalam bahasa Mesapik dan bahasa Etruska yang kemudian diadaptasi menjadi April, kemungkinan berasal dari bahasa Yunani juga. Meskipun Herodotus menyadari bahwa Aphrodite berasal dari Fenisia, tetapi dia masih mencoba mencari kaitan nama Aphrodite dengan bahasa Semitik Astrotet. Melalui penyebutan Hittite yang tak terdokumentasikan itu, dan hasilnya pun tak meyakinkan. Jika berasal dari bahasa Semitik, maka etimologi yang tak masuk akan muncul dari mitologi Assyria. Berir itu adalah seorang setan perempuan dari Babilonia Tengah dan ditemukan dalam teks-teks Babilonia akhir. Namanya kemungkinan bermakna dia yang datang saat fajar. Sebuah perwujudan dari planet Venus ini sebagai bintang fajar dan merupakan atribut dari Aphrodite. Juga dianggap sebagai dewi hasrat seksual, erotisme, dan kekuatan tempur.
Asal-usul Afrodit kemungkinan berakar pada Dewi Semit yang bernama Ishtar atau Astarte. Pemujaan Afrodit juga diawali oleh orang-orang Fenisia di Yunani. Banyak ahli yang mempelajari munculnya dewa-dewi Yunani menunjukkan bahwa suku-suku nomaden dan para penakluk cenderung membawa kepercayaan mereka ke daerah baru dan kemudian menghubungkan dengan dewa lokal. Hubungan Afrodit dengan Zeus sebagai penguasa gunung Olympus adalah sebagai bibi. Sementara Zeus adalah anak Kronos, Afrodit merupakan putri Uranus. Dia dikatakan muncul dari busa di laut. Hal ini membuat Afrodit agak unggul atau setidaknya berdiri sama tinggi dengan Zeus. Meskipun sang dewi menyerahkan semua kekuasaan pada Zeus, Afrodit dikisahkan tidak ragu-ragu mengabaikan pernikahannya dengan Hephaestus, dewa pandai besi yang juga merupakan saudara Zeus. Bahkan Afrodit tetap teguh meneruskan kisah percintaannya dengan Ares, sang dewa perang. Dalam satu babak, Hephaestus akhirnya mengetahui perselingkuhan keduanya dan menciptakan perangkap jaring untuk menangkap dua kasih tersebut. Dalam mitologi Yunani, Afrodit sering dipandang sebagai pribadi tak terduga, mirip dengan hasrat cinta yang juga sulit diterka.